Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kita tetap dapat bersekutu pada saat ini. Dan terima kasih kepada tim multimedia yang telah memfasilitasi agar pelayanan Komisi Wanita GKY Puri Indah dapat berjalan dengan baik. Dan belum terlambat, dan izinkanlah saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kita, membawa kemenangan atas dosa kita, atas kelemahan kita, dan atas kehidupan kita. Marilah sebelum kita memasuki pembahasan topik kita pada hari ini, overload syndrome. Kita akan memohon Roh Kudus untuk menolong sehingga kita dimampukan untuk boleh menangkap pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang memampukan untuk kami pada saat ini di tengah situasi yang tidak kondusif, di tengah Tuhan segala ketakutan, kecemasan kami, tetapi Tuhan tetap memberikan hal yang baik. Tuhan boleh memberikan kepada kami pada saat ini waktu untuk kami meneduhkan hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami ya Tuhan di dalam menghadapi peperangan rohani yang terus kami hadapi waktu demi waktu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya mengajak kita mengamati gambar berikut ini. Apa yang melintas di dalam benak pikiran kita ketika melihat gambar tersebut? Sebuah truk yang membawa muatan atau beban yang terlalu berat. Apa akibatnya apabila sebuah truk dengan beban atau muatan yang melebihi berat maksimal yang truk tersebut bisa bawa? Kita akan melihat. Apakah kita melihat bahwa truk ini menjadi enggak seimbang? Dan truk ini juga akan mengalami kerusakan. Atau truk ini tidak dapat melaju dengan baik, bahkan tidak dapat mencapai tujuan. Hal apa lagi yang kita pikirkan? Apakah truk ini telah melanggar peraturan? Dan kemudian truk ini juga di dalam ancaman karena membahayakan keselamatan pengemudi ataupun kendaraan lain yang melintas. Dan truk ini juga bisa menghambat lalu lintas karena menimbulkan kemacetan. Jadi kita melihat bahwa dampak yang disebabkan oleh truk yang membawa beban yang berlebihan itu memberikan gambaran bahwa kelebihan beban dapat menimbulkan banyak masalah. Istilah overload syndrome atau kelebihan beban diperkenalkan oleh Richard Swenson melalui salah satu buku yang ditulisnya. Namun saat ini kita tidak akan membahas buku ini. Dan sindrom itu sendiri artinya adalah gejala atau tanda di mana adanya ketidakwajaran. Untuk lebih memahaminya, saya mencoba mendefinisikan secara sederhana apa yang dimaksud dengan overload syndrome. Overload syndrome atau sindrom kelebihan beban adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi seseorang akibat menanggung beban yang melebihi kapasitas atau kemampuan untuk menanggungnya. Kita akan melihat lebih lanjut
Hal apa saja sebetulnya yang dapat menjadi beban? Sebetulnya ada banyak hal seperti yang dituliskan oleh Richard Swenson di dalam bukunya. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang umumnya seringkali hal tersebut menjadi beban. Karena tanpa sadar kita telah menanggung beban itu melebihi dari kemampuan yang kita dapat menanggungnya. Yang pertama, aktivitas. Cek agenda kita masing-masing. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, apakah kita adalah wanita-wanita yang sibuk, bahkan teramat sibuk, mengisi hari-hari kita dengan berbagai aktivitas? Pekerjaan kita, acara-acara kita dengan rekan-rekan kita, bahkan pelayanan-pelayanan kita. Dan sejak Presiden menerapkan social distancing atau physical distancing, dan pada saat ini dengan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apakah kemudian kita mempunyai lebih banyak waktu untuk mengerjakan berbagai hal, dan kita juga mempunyai waktu yang lebih panjang untuk kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa? Realitanya kita tetap tidak memiliki cukup waktu. Kesibukan tetap menjadi bagian diri kita, bahkan menguasai kita, dan tanpa disadari kita sebetulnya terjebak di dalam keinginan untuk kita mendapat pengakuan dari orang lain dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tanpa sadar, kita mendapat pengakuan bahwa kita adalah orang yang rajin, kita adalah wanita yang hebat, kita punya banyak kemampuan. Sehingga meskipun stay at home, pikiran kita terus bergerak. Kita disibukkan oleh pikiran yang mengembara kemana-mana. Walaupun tubuh kita duduk, walaupun kita di rumah, tetapi pikiran kita, karena pikiran itu mempunyai kekuatan yang begitu besar, yang terus bergerak. Kita akan melihat selanjutnya, dan terlalu banyak aktivitas juga membuat kita akhirnya kehilangan makna dari apa yang kita kerjakan. Karena kita tidak mengerjakan apa yang sebetulnya Tuhan ingin kita kerjakan. Melainkan kita terus melakukan keinginan diri kita sendiri. Walaupun apa yang kita kerjakan tidak salah, apa yang kita kerjakan itu baik. Tetapi sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu apa motivasi kita. Hal selanjutnya yang bisa menjadi beban adalah informasi. Awal tahun 2020, tahun yang sebagian besar orang melihat bahwa ini adalah angka yang baik. Pasangan-pasangan merencanakan pernikahan mereka. Namun pada saat awal tahun 2020, kita dikejutkan oleh banjir yang melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya. Dan tidak hanya banjir, 2 bulan kemudian kita menerima informasi dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bahwa tidak hanya banjir yang melanda Indonesia. Dan begitu banyak informasi-informasi terkait tidak hanya bencana, namun juga yang pada saat ini dengan mewabahnya virus corona. Ratusan informasi akan menghampiri kita. Setiap hari
melalui berbagai cara, melalui smartphone kita, melalui televisi, melalui radio, melalui koran, dan sebagainya. Smartphone itu tidak akan menjadi smartphone apabila kita tidak smart menggunakannya. Kalau kita tidak peka untuk menggunakannya. Saat ini dunia memang berada dalam zaman teknologi informasi dan kita tenggelam di dalam begitu banyak informasi. Yang saya herankan, setiap pagi begitu banyak WA, WhatsApp yang masuk dan semuanya memberitakan hal-hal yang kita tahu isinya lebih banyak hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang membuat kita cemas. Sehingga kita sendiri tidak lagi mampu mengendalikan pikiran kita. Karena sepanjang hari, pikiran kita hanya dipakai untuk melayani keingintahuan kita atas informasi-informasi dan atas berita-berita yang baru. Bahkan kita selalu mengupdate status kita di dalam smartphone kita. Terlalu banyak informasi membuat pada akhirnya kita tidak mampu menangkap berita atau pesan yang sesungguhnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang ketiga yang dapat menjadi beban adalah pilihan. Setiap hari manusia diperhadapkan pada pilihan. Dari awal kita bangun tidur sampai sebelum kita tidur malam. Kita memilih apa yang akan kita lakukan lebih dulu. Kita memilih pakaian yang akan kita kenakan. Kita memilih masakan yang kita akan olah buat keluarga kita. Kita memikirkan akan belanja apa, belanja di mana, begitu banyak tawaran-tawaran dari supermarket, dari penjualan-penjualan lewat online. Seiring perkembangan zaman, pilihan juga semakin bertambah. Dari satu layar televisi pun, berapa channel yang kita bisa lihat? Begitu banyak. Dan pada akhirnya, terlalu banyak pilihan, termasuk misalnya ketika kita ingin nonton film melalui layar televisi kita, banyaknya pilihan tidak lagi membuat kita sebetulnya menjadi bebas. Karena sebetulnya kita tidak mampu menggunakan kebebasan yang Allah berikan dengan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Yang selanjutnya yang dapat menjadi beban adalah tanggung jawab. Tuhan memberikan kita setiap individu-individu tanggung jawab. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Begitu juga tanggung jawab kita di dalam rumah tangga kita, di tengah keluarga besar kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita, di tengah komunitas atau masyarakat kita. Seringkali pada akhirnya kita merasa begitu banyak tanggung jawab kita. Dan akhirnya kita kehilangan anugerah untuk sebetulnya boleh menikmati privilege yang Allah berikan melalui tanggung jawab dan peranan yang diberikan kepada kita. Karena peranan dan tanggung jawab itu pada akhirnya menjadi beban. Kita akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, mengizinkan Allah untuk bersama-sama menanggung tanggung jawab kita. Karena kita disibukkan oleh kecemasan-kecemasan kita. Atau kemungkinan lain memang tanggung jawab kita terlalu banyak karena tanpa sadar kita sebetulnya
sedang mengambil alih tanggung jawab orang lain. Kita menjadi juru selamat bagi orang lain. Sebetulnya masih banyak hal, tetapi saya tidak akan memberikan terlalu banyak. Saya akan memberikan 4 hal. Dan saat ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kita bisa mengenali sindrom atau gejala yang muncul ketika seseorang itu mengalami kelebihan beban atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Hal-hal yang bisa terjadi kita bisa lihat di layar di depan kita. Kita mulai merasa jenuh, kita bosan, tidak lagi punya motivasi dan tujuan yang jelas. Kita kehilangan minat dan semangat terhadap aktivitas atau hal-hal yang sebetulnya kita senangi, termasuk hobi kita. Dan timbul perasaan yang tidak tenang. Kita selalu merasa gelisah. Kita menjadi mudah tersinggung, kita tidak sabar, bahkan kita cepat marah, gampang kecewa, selalu merasa tidak puas dan pesimis. Ini adalah ciri-ciri bagaimana seseorang itu mengalami overload syndrome. Hal yang lain, timbul keinginan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kita karena kita merasa begitu berat. Atau kita sering menunda, bahkan mengabaikan hal-hal yang sebetulnya penting. Kita juga tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Kita sulit fokus, kita tidak bisa konsentrasi. Kemudian kita juga mudah merasa lelah. Kita merasa letih meskipun tidak banyak aktivitas fisik yang berat yang kita lakukan. Kita sulit tidur atau sebaliknya. Kita terlalu banyak tidur yang sebetulnya adalah cara yang kita pilih untuk kita menghindari kondisi-kondisi yang membuat kita tidak tenang. Dan kita sering merasa kurang sehat, terus-menerus mengeluh sakit meskipun tidak sedang dalam kondisi sakit. Hal yang kita kenal di dalam istilah psikologis adalah psikosomatis. Jadi keluhan-keluhan fisik yang sebetulnya karena kita menanggung stres. Hal yang lain yang menandakan bahwa seseorang mengalami overload syndrome, suka memberikan penilaian negatif tentang orang lain. Kita cenderung menjadi orang yang selalu mengkritik. Kita menjadi orang yang cenderung menghakimi orang lain. Dan kita tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Kita menjadi orang yang egois. Kita menuntut orang lain sesuai dengan ekspektasi kita. Kita juga menghindari perjumpaan dengan orang lain. Atau sebaliknya, kita sering menghadapi konflik. Kita melihat bahwa sebetulnya ada kepribadian yang memang berpotensi, berpeluang untuk mengalami overload syndrome. Kepribadian seperti apa? Yang pertama, ini yang saya coba pikirkan, yang seringkali ini membuat kita jatuh di dalam kondisi yang kita mengalami overload syndrome. Yang pertama adalah over responsibility. Saya mencoba memakai bahasa Inggrisnya, tetapi itu bisa kita abaikan. Kalau itu membuat akhirnya kita sulit untuk bisa menangkap. Over responsibility, terlalu bertanggung jawab. Seperti tadi yang setelah saya sampaikan, tanpa sadar kita seringkali mengambil alih tanggung jawab orang lain. Ketika kita melihat misalnya rumah kita kotor, dapur kita berantakan karena anak kita
sedang memasak, kita merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Sehingga sebetulnya kita membiarkan anak kita, suami kita untuk menikmati saat-saat ini ketika ada di rumah. Tetapi karena kita merasa bahwa itu adalah tugas kita, sehingga kita mengambil alih, kita tidak suka ketika anak kita memasak, ketika suami kita di dapur, karena rumah kita, dapur kita menjadi kotor. Yang kedua adalah perfeksionis. Kita memiliki standar atau tuntutan yang tinggi, yang sebetulnya tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan menciptakan kita di dalam keterbatasan kita. Kita memiliki kelebihan, tapi kita juga memiliki kekurangan. Atau pribadi yang anxious, yang tidak bisa tenang, yang selalu merasa cemas, yang selalu merasa gelisah, kecemasan yang berlebihan. Atau pribadi yang inhibited, yaitu suka menekan perasaannya. Dia banyak sekali menahan diri karena tidak mampu mengungkapkan apa yang sebetulnya ia rasakan, apa yang sebetulnya ia inginkan. Not assertive, pribadi yang sulit sekali untuk bisa berkata tidak, menjadi pribadi yang tidak tegas. Sehingga terkait dengan beban tanggung jawab, akhirnya dia merasa bahwa dia mengambil tanggung jawab yang begitu banyak. Yang pada intinya karena dia sulit untuk mengatakan tidak, dia seringkali merasa bersalah ketika dia tidak melakukan. Atau pribadi yang impulsif, cenderung mengikuti dorongan hati tanpa pikir panjang. Dia sulit untuk bisa mengontrol keinginannya. Atau pribadi yang defensif, yang sulit mengakui kesalahan ataupun kelemahan di dalam dirinya. Selalu ada alasan yang dia sampaikan, sehingga dia tidak terbuka untuk melihat diri apa adanya. Unmet need, orang yang ingin selalu dihargai, ingin selalu dipuji dan diperhatikan orang lain. Selanjutnya kita akan melihat apa akibat atau dampak dari sindrom kelebihan beban. Kita bisa mengalami kelelahan secara emosi, kelelahan di dalam pikiran kita, kelelahan di dalam fisik kita. Dan kelelahan-kelelahan itu akan mempengaruhi area-area kehidupan kita yang lain. Khususnya di dalam kerohanian kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi punya kerinduan dan api semangat untuk mengenal Tuhan seperti ketika kita pertama kali kita percaya Tuhan sebagai juru selamat kita. Kemudian bisa juga berdampak di dalam relasi kita. Jadi tidak hanya relasi dengan Tuhan, tetapi relasi dengan diri kita sendiri. Kita tidak mengenal diri dengan baik, kita tidak peka dengan perasaan dan pikiran kita sendiri, kita menjadi orang-orang yang kebingungan, dan juga bisa mengganggu relasi kita dengan anggota keluarga kita, dengan rekan-rekan kita. Karena perilaku-perilaku kita tidak appropriate. Perilaku-perilaku yang tidak tepat sebagaimana kita sesungguhnya orang yang percaya di dalam Tuhan, yang seharusnya kita menunjukkan bagaimana Kristus hidup di dalam kita, namun kita gagal, kita tidak mampu melakukannya. Kita memahami bahwa kelebihan beban dapat menimbulkan banyak permasalahan. Dan secara khusus dalam masa kita stay at home,
karena pandemi COVID-19. Bagaimana agar kita mampu mengatasi dan terhindar dari akibat atau dampak yang ditimbulkan karena kita sebetulnya menanggung beban yang berlebihan. Sehingga kita tidak hanya dapat menata aktivitas dengan seimbang, tetapi juga kita berharap kita akan lebih kreatif dan produktif mengisi waktu kita, dan kita lebih selektif untuk memilih informasi yang kita terima. Kita juga bisa bijak dalam menentukan pilihan dan keputusan kita. Kita juga efektif dalam menjalankan tanggung jawab kita. Sehingga kita tetap memiliki pengharapan di tengah perubahan dan ketidakpastian. Seperti pada saat ini. Sehingga kita juga lebih bisa proaktif untuk memberikan pengaruh dan menjadi berkat di tengah kehidupan sosial. Khususnya seperti pada saat ini, di mana begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Apa yang perlu kita ketahui? Apa yang perlu kita pikirkan? Dan tentunya apa yang perlu kita lakukan? Di dalam kita meresponi berbagai kemungkinan yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Yang pertama, stay at home. Apakah kita menyadari, apakah kita peka bahwa Tuhan melalui pemerintahan yang sah yang pada saat ini bekerja keras untuk bagaimana bisa berperang melawan wabah virus? Sesungguhnya itu adalah suara Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 46 ayat 1. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Apakah kita di dalam saat-saat ini, di mana sesungguhnya kita lebih punya banyak waktu, kita secara khusus meluangkan waktu untuk berdiam diri. Berdiam di sini bukan dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Karena berdiam itu sendiri adalah memang sesuatu yang kita lakukan, yaitu kita diam. Kita meninggalkan segala aktivitas kita untuk duduk tenang, menantikan Tuhan alam semesta, dan memfokuskan hati dan pikiran kita untuk tenang dan membangun percakapan dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya. Saya tahu, kita semua tahu bahwa hal ini tidak mudah. Karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Setiap hari kita mengalami peperangan rohani. Meskipun roh kita penurut, namun daging kita lemah, seperti yang Paulus katakan. Oleh karena itu pengharapan kita akan hidup yang kekal, yaitu hidup yang mengenal kehendak Allah, bagaimana kita dapat kita mendisiplinkan diri kita. Kita sengaja, kita hidup di dalam kebenaran. Kita mencoba untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, kita melibatkan emosi kita, tubuh kita, pikiran kita, rasa ingin tahu kita. Kita membayangkan seolah-olah kita hadir di dalam firman yang kita baca. Adakah pengalaman kita sendiri sehingga firman tersebut tidak hanya sekedar informasi, tapi Tuhan sendiri yang berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan kita. Firman Tuhan tidak menjadi informasi semata, tapi menjadi hubungan, relasi, komunikasi kita dengan Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam kitab Lukas. Lukas mencatat perjalanan akhir pelayanan Yesus menuju Yerusalem.
kita semua mempunyai perjalanan di dalam kehidupan kita. Lukas mencatat ada 3 periode perjalanan Tuhan Yesus. Dan pada saat periode yang kedua, di dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 17:10, Tuhan memberikan begitu banyak perumpamaan-perumpamaan. Ini adalah pengajaran yang terakhir di dalam perjalanan Yesus periode kedua ketika Yesus menuju Yerusalem. Perumpamaan tentang tuan dan hamba di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Lukas mencatat, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seringkali di dalam segala apa yang kita lakukan, tanpa sadar, sebetulnya kita menjadi tuan atas hidup kita. Kita tidak mengakui Tuhan sebagai tuan atas hidup kita, atas pikiran kita, atas kehendak kita, atas keinginan kita. Dan kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hamba, bahkan hamba-hamba yang tidak berguna. Apakah selama ini kita sebagai hamba juga kita tahu dan kita melakukan apa yang sebetulnya Tuhan kita inginkan? Apakah kita menjadi hamba yang baik dan setia, yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melalui pendengaran akan firman Tuhan, hamba mengenal isi hati tuannya dan percaya sang tuan. Dia mampu menyelaraskan agendanya dengan agenda tuannya. Hamba yang baik dan setia benar-benar melakukan kehendak Bapa di sorga. Hamba yang baik karena selalu berada di jalan tuannya. Sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya perilaku-perilaku agama semata-mata, tapi kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Sehingga kita sesungguhnya rapuh, kita sesungguhnya tidak berdaya. Bahkan di dalam kehidupan kita sesungguhnya kita tidak mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman yang dikatakan di dalam Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mengulang kembali. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi situasi pada saat ini untuk kita tetap bisa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita bisa lebih efektif di dalam mengisi waktu-waktu kita bisa lebih selektif di dalam memilih informasi-informasi yang kita terima setiap hari, kita juga lebih bijak
dalam menentukan pilihan-pilihan kita, dan juga kita juga bertanggung jawab, kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif dan juga yang kita bisa proaktif di dalam menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin kita pertama-tama diam untuk mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Dialah Tuhan alam semesta. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita juga mengakui di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam mulut bibir kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan atas segala pikiran, aktivitas, tanggung jawab, pilihan-pilihan kita. Sehingga kita kelak ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang setia. Dan yang ketiga, kita selalu menyadari bahwa kita hari lepas hari, detik demi detik kita menghadapi peperangan rohani. Karena dunia yang berdosa dan karena kita manusia yang berdosa di dalam dosa-dosa yang sudah mengakar, yang muncul melalui sifat-sifat kita, melalui kepribadian-kepribadian kita. Sehingga kita boleh menggunakan waktu-waktu kita dengan lebih bijak. Dan kita bisa menghindari dosa yang bisa menceraikan diri kita dengan Tuhan kita. Demikian apa yang disampaikan pada saat ini, dan mari kita berdoa, kita mengucap syukur, dan kita memohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh melakukan pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali ya Tuhan, kami bersama-sama membawa hati pikiran kami, membawa segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami yang lemah, kami hamba yang tidak berdaya, kami hamba yang terus Tuhan dikuasai oleh keinginan-keinginan kami ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan hadir. Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita membaca, untuk kita merenungkan, dan untuk kita mendengarkan seperti pada saat ini. Dan terima kasih Tuhan untuk hidup kekal, di mana kami boleh memiliki relasi mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami pada saat ini juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh terus berjalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.